saya akan menjelaskan tentang tasawuf dan tarekat di Indonesia. Tasawuf adalah suatu disiplin ilmu keagamaan Islam yang berfokus pada pengenalan terhadap Allah dengan cara mengembangkan sisi spiritual dan moral seseorang. Tasawuf didefinisikan sebagai upaya mensucikan jiwa dan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf merupakan mencari hakikat kebenaran dengan meninggalkan kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi tidak menjadi perhatian dan bahkan dijauhi karena dapat mengganggu ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf di Indonesia. Sebenarnya, kehidupan sufi sudah terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah kehidupan, beliau sehari-hari terkesan amat sederhana. Di samping menghabiskannya waktunya untuk beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahkan seperti yang kita ketahui bahwa sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sering melakukan kegiatan sufi dengan melakukan uzlah di Gua Hira selama berbulan-bulan lamanya, sampai beliau menerima wahyu pertama saat diangkat menjadi Rasul Allah. Asia Tenggara merupakan tempat tinggal bagi penduduk muslim terbesar di dunia. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapatkan pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penduduk muslim terbesar ada di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, tasawuf di Indonesia dipraktikkan secara individu dan tidak dianut sebagai sebuah tarekat umum. Namun, dengan perkembangannya jumlah orang yang tertarik dengan ajaran tasawuf, maka terjadilah transformasi tasawuf dari sekadar metode menjadikan organisasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan tarekat. Penduduk setempat yang tertarik dengan ajaran Islam kemudian berguru kepada para sufi dan membentuk komunitas-komunitas Islam yang berkembang menjadi pesantren dan majelis-majelis zikir. Ini terjadi antara abad ke-13 hingga ke-16 ketika tarekat-tarekat mulai tumbuh. Perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Apabila membahas tentang perkembangan aliran tasawuf di Indonesia, maka hal ini tidak lepas daripada peran andil orang-orang yang melakukan studi di negara Timur Tengah. Di antara para pelopor berkembangnya aliran tasawuf di Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh para sejarawan, di antaranya adalah Nuruddin Ar-Raniri, wafat tahun 1658 Masehi, Abdul Rauf Asy-Syinqili 1615 sampai 1693 Masehi, Muhammad Yusuf Al-Mukassari 1629 sampai 1699 Masehi. Tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf filsafi dan tasawuf sunni atau akhlaki. Tasawuf filsafi yang sangat filosofis dan cenderung spekulatif seperti Al-Ittihad dari Abu Yazid Al-Bustami, Hulul, Al-Halaj, dan Wahdatul Wujud dari Ibnu Arabi. Tasawuf falsafi memasukkan ke dalam ajaran-ajaran unsur filosofi dari luar Islam dan mengungkapkan ajaran-ajarannya dengan memakai istilah-istilah filosofis dan simbol-simbol khusus yang sulit dipahami oleh banyak orang. Tasawuf filsafi di Nusantara dipelopori oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani yang datang dari Pulau Andalas atau Sumatera pada abad ke-17 Masehi. Sebelumnya, pada abad ke-15 telah terjadi peristiwa tragis
berupa eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar atas fatwa dari Wali Songo karena ajarannya dipandang menganut doktrin sufistik yang bersifat bid'ah yang berupa pengakuan terhadap kesatuan wujud manusia dengan wujud Tuhan. Terlalu sedikit literatur sejarah yang membahas tentang keberadaan sosok Syekh Siti Jenar dalam khazanah keislaman di Nusantara. Paling tidak, menurut Alwi Shihab, kehadiran Syekh Siti Jenar dengan ajaran dan syahadatnya yang dipandang sesat dapat dijadikan sebagai tahap pertama perkembangan tasawuf falsafi di Indonesia. Alwi Shihab menamakannya sebagai tahap perkenalan. Pembunuhan terhadap Syekh Siti Jenar agaknya telah meredupkan cahaya perkembangan tasawuf falsafi di Indonesia dalam waktu yang lama sampai kemudian munculnya Hamzah Fansuri dan Samsudin di Sumatera. Para peneliti sejarawan berpendapat bahwa hubungan mereka berdua adalah guru dan murid. Adapun aliran-aliran tarekat di Indonesia, yang pertama ada tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah merupakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan ia sering disebut Al-Jilli. Tarekat ini banyak tersebar di daerah timur sampai di Pulau Jawa. Titik tarekat ini cukup banyak mempengaruhi hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib pada acara-acara tertentu. 2. Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwais Al-Bukhari. Ia bisa disebut Naqsyabandi diambil dari kata Naqsyabandi yang berarti lukisan karena ia ahli dalam memberikan lukisan kehidupan yang gaib. Tarekat ini banyak tersebar di Sumatera Barat, terdapatnya di daerah Minangkabau. Tarekat ini dibawa oleh Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Kurdi sehingga dikenal dengan sebutan tarekat Naqsyabandiyah Al-Qalibiyah. Yang ketiga ada tarekat Samaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal pada tahun 1720 di Madinah. Tarekat ini banyak tersebar luas di Aceh dan mempunyai pengaruh yang dalam di daerah ini dan juga tersebar luas di Palembang dan daerah lainnya di Sumatera. Yang keempat ada tarekat Khalwatiyah. Khalwatiyah didirikan oleh Zahiruddin pada tahun 1397 Masehi di Khurasanah dan merupakan cabang dari tarekat Sohrawardi yang didirikan oleh Abdul Qadir Sukrawardī yang meninggal tahun 1167 Masehi. Tarekat Khalwatiyah ini mula-mula tersiar di Banten dan Syekh Yusuf Al-Khalwati Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Ageng. Yang kelima ada tarekat Khalidiyah. Tarekat ini merupakan salah satu cabang dari tarekat Naqsyabandiyah di Turki yang berdiri pada abad ke-19. Pokok-pokok ini dibangun oleh Syekh Sulaiman Zahdi Al-Khalidi. Saat ini berisi tentang adab zikir tasawuf dalam tarekat, adab suluk tentang syekh dan makamnya, tentang ribat dan beberapa fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Al-Zahdi Al-Khalibi mengenai beberapa persoalan yang diterima dari bermacam-macam daerah. Yang keenam ada tarekat Al-Idrisiyah. Tarekat ini menekankan aspek lahir dan batin dalam ajarannya. Penampilan lahiriah pengikut ini ditunjukkan oleh penggunaan atribut dalam berpakaian seperti kaum laki-laki yang berjenggot, berkumis putih, bersorban, dan berselendang hijau, sedangkan kaum wanitanya menggunakan cadar hitam. Jemaahnya menjauhi perkara haram dan makruh seperti merokok. Adapun dalam aspek ibadah senantiasa mendawamkan salat berjamaah termasuk salat sunnahnya. Sujud syukur setelah salat fardu dikerjakan secara istiqomah.
Adapun tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia, yang pertama ada Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri adalah keturunan Melayu yang dilahirkan di Fansur. Nama lainnya yaitu Barus. Para peneliti tidak menemukan bukti yang valid kapan sebenarnya Hamzah lahir. Dia diperkirakan hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, yakni pada masa sebelum dan selama pemerintahan Sultan Ala al-Din Riayah Shah yang berkuasa pada tahun 1589 sampai 1602 Masehi. Hamzah diperkirakan meninggal sebelum tahun 1016 Hijriah atau 1607 Masehi. Hamzah memulai pendidikannya di Barus, kota kelahirannya yang pada waktu itu menjadi pusat perdagangan. Karena saat itu Aceh berada dalam kemajuan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Sani. Pemikiran Al-Fansuri tentang tasawuf banyak dipengaruhi Ibnu Arabi dalam pemahaman wahda al-wujudnya. Di antara ajaran Al-Fansuri yang lain berkaitan dengan hakikat wujud dan penciptaannya. Menurutnya, wujud itu hanyalah satu, walaupun kelihatan banyak dari wujud yang satu ini. Ada yang merupakan kulit atau marjar, kenyataan lahir, dan ada yang berupa isi, kenyataan batin. Ajaran Wujudiyah Hamzah ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Syamsuddin Sumatrani. Kebanyakan peneliti berpendapat hubungan mereka adalah guru-murid. Adapun yang kedua, Nuruddin Ar-Raniri. Gema pemikiran Ar-Raniri sampai juga ke daerah Nusantara lainnya, sehingga buku-bukunya banyak dipelajari orang. Beliau memang seorang pengarang yang sangat produktif. Pemikiran-pemikiran tasawuf Nuruddin Ar-Raniri terhadap kaum sufi yang menganut pemahaman wujudiyah. Nuruddin berkata bahwa ayat itu telah ditafsirkan oleh kaum wujudiyah secara salah, yaitu bahwa alam atau insani keluar dari Allah dan kembali bersatu dengannya. Meskipun pikiran tasawuf Ar-Raniri berkesan sangat luas, tetapi sesungguhnya pemikirannya dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia, tentang wujudiyah, tentang hubungan syariat dan hakikat. Yang ketiga ada Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili tetap menolak paham wujudnya yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Ajaran inilah yang kemudian dibawa oleh muridnya, Syekh Abdul Muhyi Pemijahan ke Jawa. Pemikiran tasawuf Al-Sinkili dapat dilihat antara lain dan persoalan untuk rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Al-Sinkili juga mempunyai pemikiran tentang zikir. Dalam pandangannya, zikir merupakan suatu usaha untuk melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa. Ajaran tasawuf Al-Sinkili yang lain adalah bertalian dengan martabat perwujudan. Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili dalam segi lain sering dipandang sebagai penganjur tarekat Syatariyat yang menilai banyak murid di Nusantara. Menurutnya, ada 3 martabat perwujudan Tuhan. Pertama, martabat ahadiyah atau la ta'ayun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Yang kedua, martabat wahdat atau ta'ayun awal, yaitu sudah tercipta hakikat Muhammadiyah yang potensial bagi penciptanya, alam. Ketiga, martabat wahdiyah atau ta'ayun sani, yaitu disebut juga dengan ayan sabitah, dan dari sinilah alam tercipta. Ajaran Abdul Rauf singkat ialah boleh dikatakan tidak mempunyai paham atau ajaran yang tersendiri. Dalam masalah keagamaan, beliau mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dan khusus dalam bidang fikih beliau adalah pengikut Syafi'iyah,
Sedangkan dalam tasawuf mengikuti tarekat Syatariah, dan pemahaman-pemahaman ini pula lah yang ia sebarkan dalam semua kegiatan dakwahnya.